Benar, Ustadz Agung. Jadi kita perlu tahu, jamaah sekalian dan pemirsa, bahwa ad-dunya darul ibtila, bahwa dunia ini adalah tempatnya manusia diuji. Yang perlu untuk kita tahu itu dulu. Jadi tidak ada manusia itu yang dia tidak akan diuji oleh Allah. Pasti akan diuji. Walanabluwannakum bisyai. Akan aku uji, walaupun kalimatnya bisyai, dengan sedikit. Ya, kita akan lihat maknanya. Satu, ujian. Jadi ketika seseorang itu yang normal di saat dia menjalani sesuatu kok ada ujiannya, senang. Kenapa? Ujian selalu dekat dengan kelulusan. Betul tidak? Ujian selalu dekat dengan kenaikan tingkat. Artinya ketika Allah uji kita, sebenarnya kita sedang berada di ujung untuk bisa naik ke tingkat yang lebih mulia. Jadi harusnya kita jaga ujian ini supaya tetap dapat nilai yang bagus. Itu satu. Yang kedua, kalimatnya bisyai, dengan sedikit. Walau mungkin kita rasa ya Allah ini rumah habis. Tapi ingat, kebaikan yang Allah berikan kepada kita jauh lebih besar dibanding hanya rumah yang mungkin Allah uji. Makanya Nabi Ayub ketika diuji oleh Allah dengan penyakit belasan tahun, istrinya datang. Coba doa sama Allah, minta disembuhkan. Tapi Nabi Ayub bilang tidak. Kenapa? Aku malu. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala kasih aku sehat sudah berpuluh-puluh tahun. Aku malu mengeluh di hadapan Robku kalau aku baru diuji dengan sesuatu yang sedikit ini. Ya Allah, itu dia. Maka ini yang kita pegang. Tidak ada manusia hidup di dunia tidak diuji. Tidak ada, pasti ada. Dan setiap manusia beda-beda ujiannya. Tetapi ingat, justru ujian ini yang harusnya membuat kita lebih dekat kepada Allah, bahagia. Kenapa? Insya Allah habis gelap terbitlah terang. Insya Allah habis ujian pasti akan ada naik derajat di sisi Allah. Dan yang diambil tidaklah sepadan dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Apalagi kalau kita mampu menghiasinya dengan sabar. Ya Allah, namanya orang sabar itu pahalanya bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwa orang-orang yang sabar maka balasan pahalanya akan Allah berikan tanpa batas. Alangkah banyak orang yang habis karena ujian dari Allah, tapi sebab sabarnya tiba-tiba melejit kebaikan Allah berikan. Alangkah orang yang tadinya mungkin awalnya enggak dipandang, hina, dina dan lain sebagainya, karena sabarnya Allah abadikan dan Allah muliakan. Ada satu orang, seorang ulama namanya Imam Al-Muzani. Ini salah seorang ulama besar di madhab Syafi'i. Ada satu kitab yang ketika beliau karang, itu beliau mengarangnya seolah sedang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupnya sedang mendapatkan ujian. Ada beberapa ceritanya, tapi intinya dapat ujian. Beliau sabar terus. Ya, bahkan dikarang dengan sebaik mungkin. Masya Allah luar biasa. Ada beberapa riwayat menyampaikan sampai pada satu masa di satu daerah orang kalau lagi mau ngelamar seseorang, kalau tidak ada di dalam maharnya itu kitab yang beliau karang itu, maka seolah tidak afdol itu lamaran. Ya Allah, sampai Allah muliakan begitu. Ya, Allah muliakan. Artinya betapa banyak dalam kehidupan manusia ini dia jalan dengan kesabaran, sabarnya itu yang bikin dia mulia. Ada orang itu yang mungkin tidak mulia dengan hartanya. Ada yang mungkin tidak mulia dengan ilmunya. Ada mungkin yang tidak mulia dengan kedudukannya. Tapi Allah muliakan dia dengan kesabarannya. Maka di saat Allah uji harusnya kita bahagia. Ya Allah, alhamdulillah, berarti sebentar lagi ini pintu kemuliaanmu akan Allah bukakan. Pintu kemuliaanmu akan kau bukakan untukku menjalani itu. Makanya kuncinya adalah sabar. Kuncinya adalah sabar. Dan segala sesuatu yang sulit itu sebenarnya bukan perkara dia sulit, tidak. Tapi kitanya saja yang tidak sabar. Ada seorang ulama besar, kelihatan dan terkenal sabarnya, luar biasa. Ada muridnya tanya, apa sih yang jadi resep? Apa yang jadi resep kok engkau itu selalu bahagia terus? Padahal musibah gak pernah hilang, bahagia terus. Dipanggil, nih sini. Mana
telunjuk kamu mana? Ini Syekh, sini, ini telunjuk saya. Kamu gigit, saya gigit. Ayo kita gigit, sama-sama digigit. Dia duluan yang teriak. Syekhnya bilang, ingat, ini dia kuncinya. Bukan saya punya ilmu kebal nih telunjuk kamu gigit saya nggak sakit. Enggak, tapi saya mencoba untuk lebih sabar sejenak. Kamu yang teriak duluan. Saya tahan aja. Tapi akhirnya selesai juga. Artinya nggak ada ujian itu yang tidak selesai. Bahkan terkadang sesuatu yang paling indah untuk kita ceritakan dalam hidup kita itu adalah menceritakan masa susah kita. Nanti kumpulkan itu, ceritakan di hadapan Allah. Kita akan bergembira dengan cerita-cerita kita di hadapan Allah.